Ketika pada tahun 90-an, sepertinya ini adalah tahun yang sangat keren ya menurut saya. Walaupun saya tidak merasakan tahun 90-an secara keseluruhan karena saya masih sangat bocil, tapi kalau kita lihat saat ini sepertinya tahun 90-an adalah tahun terbaik untuk dunia otomotif. Kenapa? Ya karena di tahun segini semua terobosan teknologi benar-benar berasa, mau di dunia motor ataupun mobil. Lalu selain terobosan teknologi, peraturan juga tidak sebanyak saat ini. Dengan demikian, pilihan motor pun menjadi cukup bervariasi. Dan yang paling benar-benar kelihatan variasinya adalah antara motor yang menggunakan mesin 2 tak dan mesin 4 tak. Benar-benar enak banget deh. Mau butuh yang torsi bawah gede, ya tinggal pilih 2 tak. Mau yang atasannya ngebut, ya pilih 4 tak. Ya semau kita aja mau pilih yang mana. Dan salah satu motor yang cukup digemari kala itu adalah 2 tak. Kenapa? Ya karena motor 2 tak seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, motor 2 tak dapat memberikan tenaga bawah atau torsi bawah yang sangat besar. Dan salah satu motor yang paling banyak digemari pada tahun itu adalah Suzuki RGR. Motor Suzuki RGR 150 ini masuk dalam kategori sport fairing. Dan selain modelnya yang cukup sporty, mesinnya juga cukup sporty alias nggak main-main karena mesin motor ini siap diajak ngebut dimanapun. Inilah salah satu alasan kenapa motor ini menjadi primadona anak muda. Generasi pertama RGR 150 hadir pada tahun 90. Gaya yang paling khas dari versi ini ada di fairingnya yang masih separuh alias half fairing. Selain itu bentuknya juga masih mengotak dan di bawah mesin ada undercowl, ciri khas motorsport pada masa itu. Kemudian pada bagian bodi belakang, lampu rem dan sen model terpisah digunakan di motor ini. Uniknya, model lampu belakang terpisah ini mirip seperti yang digunakan di motor bebek Suzuki Sprinter. Dengan demikian banyak orang yang menjuluki motor ini RGR Sprinter. Motor ini menggunakan mesin 2 tak yang berkapasitas 147 cc yang memiliki bor dikali stroke di 59,54 mm. Dengan spesifikasi mesin seperti itu, rasio kompresi yang dapat dihasilkan dari motor ini sebenarnya lumayan tinggi, yaitu di 7:1. Tapi karena ini motor tahun 90-an dan hanya bermesin 150 cc, pendinginannya masih menggunakan udara belum pakai radiator. Dan untuk menyuplai bensin dan udara, motor ini masih menggunakan karburator Mikuni VM26SS yang berdiameter hanya di 26 mm. Tapi yang walaupun begitu pengapiannya sudah menggunakan CDI, walaupun masih menggunakan sistem kelistrikan 6 volt. Dengan kelistrikan yang masih begitu, mesin yang cukup dan karburator yang mini, motor ini dapat menghasilkan tenaga maksimal di 24,2 dk di putaran mesin 10.000 rpm, dengan torsi maksimalnya di 17,2 Nm di 8.500 rpm. Terlihat biasa? Ya cukup biasa kalau dilihat saat ini, tapi cukup luar biasa kalau kita lihat di tahun 90-an. Ditambah yang bikin luar biasa lagi, mesin RGR 150 sebenarnya sudah menggunakan beberapa teknologi andalan Suzuki, seperti Super Scavenging System atau SSS atau Triple S. Apa itu? Ini adalah teknologi yang berupa lubang yang ada di blok mesin yang dihubungkan semacam selang melingkar menuju tempat penyimpanan udara. Sistem Triple S ini sendiri berfungsi untuk memberikan asupan udara yang lebih banyak ketika mesin membutuhkannya di putaran RPM tinggi. Selain Triple S di mesin RGR 150 juga sudah menggunakan teknologi Suzuki Intake Pulse Control atau SIPC. Apalagi tuh? Sebenarnya ini hampir mirip dengan Triple S, yang mana SIPC juga berupa selang melingkar tapi dipasang di intake manifold. Fungsinya apa lagi nih? Ya fungsinya untuk menyimpan sementara campuran bahan bakar dan udara yang belum tersedot ke ruang crankcase. Dan terakhir, mesin RGR 150 juga menggunakan Single Axle Counterbalancer atau SACB, sehingga diklaim mesin ini bisa lebih bertenaga di putaran tinggi sekaligus minim getaran. Sangat luar biasa kan buat motor era tahun 90-an. Ditambah juga udah pakai 3 teknologi mutakhir yang nempel di motor ini. Kemudian selain mesinnya, Suzuki RGR 150 juga menggunakan rangka atau sasis yang masih pakai pipa persegi yang ukurannya cukup kecil. Dan karena ini motor tahun 90-an yang berarti kita tidak bisa terlalu membandingkan dengan motor tahun muda, motor ini masih menggunakan shock depan teleskopik dan belakangnya pakai monoshock yang sudah menggunakan link yang dinamakan full floater suspension. Dengan rangka yang kecil dan semua kesederhanaan yang ada di motor ini, hasil akhirnya motor ini hanya memiliki berat di sekitar 100 kg aja. Sampai titik ini, kita yakin kan kalau motor ini benar-benar hebat banget dan menjadi motor idaman buat pecinta tampilan dan kecepatan. Kemudian Suzuki tidak puas begitu aja dengan kesuksesan motor generasi pertamanya, yang mana pada akhirnya Suzuki mengeluarkan generasi kedua motor ini. Dari yang sebelumnya half fairing, di generasi kedua jadi full fairing. Dan kalau udah full fairing, semua mesin jadi ketutup. Dan tentu aja ini akan menambah kesan sporty. Makanya kala itu ini juga dijadiin bahan marketing. Karena sama Suzuki ini bukan dibilang generasi keduanya, melainkan sporty version. Kreatif banget ya Suzuki ini.
Kemudian perubahan lain ada pada bodi belakang, lampu rem, dan sen yang sudah menjadi satu, tapi sekali lagi, persis dengan motor Suzuki lainnya, yaitu Suzuki Crystal. Dengan demikian, sekali lagi, motor ini mendapatkan julukan RGR Crystal. Kocak ya? Tapi uniknya lagi nih, untuk model kedua ini ada dua generasi yang berbeda sebenarnya. Versi pertama diproduksi dari tahun 93 sampai 94 yang bodi belakangnya model terpisah. Sedangkan yang generasi kedua diproduksi dari tahun 94 akhir sampai 95. Dan di generasi ini kita bisa lihat dari bodi belakang yang tak ada sambungan, yang berarti utuh dari bawah tangki sampai lampu belakang. Tapi ya walaupun ada perbedaan bentuk bodi, mesin dan lainnya masih sama. Kemudian pada tahun 96 datanglah RGR yang paling sporty dan yang paling wow. Ini adalah RGR Tornado. Dari yang sebelumnya kotak-kotak, motor ini tiba-tiba menjadi bulat yang tentu aja langsung menjadi motor modern. Keren banget deh pokoknya ini motor. Oh iya, nama resminya sebenarnya bukan RGR Tornado ya. Ya ini karena bisa terjadi ya seperti biasa. Nama ini muncul karena lampu remnya mirip seperti yang digunakan Suzuki Tornado. Lalu selain desainnya dan lampu belakang yang berubah-ubah, kelistrikan di motor ini juga berubah. Yang sebelumnya di 6 volt, di generasi ini sudah menjadi 12 volt. Tapi sayangnya, mesin dan rangka dan lain-lainnya tidak ada perubahan. Mungkin ada, tapi minor banget sampai kita nggak tahu apa yang berubah. Dan sayangnya karena regulasi, permintaan pasar, dan lainnya, motor RGR ini akhirnya berakhir pada tahun 2000. Dan jika kita mau bandingkan nih antara motor 2 tak era 90-an, misalnya RXK dan Kawasaki Ninja, RGR adalah rajanya. Dengan teknologi yang sangat mutakhir kala itu, RGR adalah motor paling kencang di kelasnya. Benar-benar kencang banget. Dan itulah Suzuki RGR, motor paling canggih dan paling kencang pada masanya. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.